teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Kak Desti di Ades Education. Pada kesempatan kali ini Kak Desti akan melanjutkan dari part 1, yaitu yang membahas materi di kelas 7. Kalau part 1 kita membahas besaran, pokok, dan turunan. Nah, di sini Kak Desti akan membahas mengenai bab pengukuran. Untuk membantu channel ini agar dapat terus berkembang, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu pengukuran? Nah, jadi pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu benda yang kita ukur. Nah, proses membandingkan benda yang kita ukur menggunakan apa teman-teman? Tentunya menggunakan sebuah alat ukur. Nah, alat ukur itu apa? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk membandingkan pengukuran suatu benda. Oke, ternyata pengukuran yang menggunakan alat ukur itu dibagi lagi teman-teman. Ada pengukuran panjang, ada pengukuran massa, ada pengukuran waktu, ada pengukuran suhu, dan lain-lainnya. Nah, di sini Kak Desti yang akan dibahas pertama kali pada video ini itu akan membahas tentang pengukuran menggunakan alat ukur penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup, di mana ketiga alat ini kita rangkum menjadi alat ukur panjang. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur penggaris. Nah, tentunya teman-teman di sini udah nggak asing lagi bagaimana cara menggunakan alat ukur penggaris. Nah, menggunakan alat ukur penggaris ternyata ada tekniknya juga teman-teman. Jadi kalian nggak boleh salah, nggak boleh ngelihatnya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, tapi kita wajib melihatnya dari depan atau dari atas. Nah, itu secara tegak lurus ya teman-teman. Nanti caranya ada di sini. Kak Desti tampilin cara penggunaan penggaris di sini. Bisa dilihat ya. Jadi cara melihat yang normal itu seperti apa agar hasilnya menjadi lebih akurat gitu teman-teman. Oke, lalu Kak Desti kasih tahu di sini. Nah, ada tingkat ketelitiannya nih teman-teman. Nah, tingkat ketelitian dari sebuah penggaris yaitu sebesar 0,1 cm. Nah, teman-teman, sebelumnya kenapa sih kok Kak Desti ngasih tahu tingkat ketelitian dari alat ukur penggaris itu adalah 0,1 cm? Nah, jadi kenapa kita harus mengetahui tingkat ketelitian suatu alat ukur? Karena suatu alat ukur itu ada batasnya, teman-teman. Jadi tadi kan penggaris berapa? 0,1 cm. Jadi kalau benda yang teman-teman ukur dia kurang dari 0,1 cm, maka penggaris sudah tidak berfungsi lagi. Tidak berfungsi dengan baik karena sudah tidak sesuai dengan batas ukurannya yang paling kecil, sehingga kita menggunakan alat ukur yang lainnya. Nah, oke. Lalu yang kedua, Kak Desti akan membahas sebuah alat ukur yang namanya adalah jangka sorong. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Gambar alat sebuah jangka sorong. Nah, gimana teman-teman gambarnya? Kecil ya, paling sebesar telapak tangan kita, lebih besar dikit lah, nggak besar-besar sekali alat ukurnya. Oke, Kak Desti jelasin dulu di sini fungsi alat ukur dari jangka sorong itu untuk mengukur apa aja sih teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa mengukur suatu diameter luar benda. Lalu gimana diameter luar benda? Nanti bisa lihat gambarnya di sini. Nah, terus gimana kita bisa mengukur suatu diameter dalam benda? Nah, sama nanti gambarnya juga Kak Desti munculin. Nah, terus berikutnya kita bisa mengukur apa lagi nih Kak Desti? Nah, kita bisa mengukur kedalaman suatu benda. Misalkan teman-teman punya tabung atau punya botol. Nah, botolnya bisa kita ukur kedalamannya. Itu menggunakan alat ukur jangka sorong. Oke, nah selanjutnya ternyata ada bagian-bagian di alat ukur jangka sorong. Jadi teman-teman perhatikan gambar yang ada di atas ini. Di atas ini ada gambar bagian-bagian dari jangka sorong.
pelajari di alat ukur jangka sorong, yaitu adalah gimana cara kita bisa membaca alat ukur tersebut nih teman-teman. Jadi selain kita tadi bisa mengukur caranya bagaimana, nah lalu langkah berikutnya adalah kita membaca hasil pengukurannya. Nah sebelum kita membaca hasil pengukurannya, tadi teman-teman sebelumnya udah lihat bahwa skala di jangka sorong itu dibagi menjadi dua. Nah yang pertama ada skala utama, dan yang kedua itu ada yang namanya skala nonius. Jadi cara perhitungannya atau cara pembacaan hasilnya kita menggunakan dua skala. Ada skala utama dan ada skala nonius. Oke, Kades digambarin ya di sini. Oke, kita punya misalkan contoh. Nah, contoh ceritanya kan gambar jangka sorong gini ya teman-teman. Tadi ada garis-garis gini. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Lalu ada garis-garis lagi di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Ceritanya kita punya. Di sini yang di bagian atas itu kita sebutnya namanya skala utama. Nah, di bawah kita sebut namanya adalah skala nonius. Ya, ingat teman-teman, skala utama dan ada skala nonius. Nah, bagaimana sih Kak cara membacanya? Nah, biasanya berbicara dengan jangka sorong. Oke, Kades ditulis di sini. Berbicara dengan jangka sorong, maka kita biasanya menggunakan satuannya itu biasanya dalam satuan sentimeter. Gitu teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa soal dia meminta juga satuannya bisa dalam milimeter. Seperti itu. Oh ya, Kades lupa, Kades kasih tahu gimana sih Kak kalau tingkat ketelitian dari jangka sorong. Nah, tingkat ketelitian dari sebuah jangka sorong itu adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Oke, Kades ditulis ya, 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, ini adalah tingkat ketelitiannya. Nah, sehingga bisa kita bandingkan dengan penggaris sebelumnya. Nah, kira-kira lebih akurat yang mana nih teman-teman untuk kita mengukur suatu benda? Nah, tentunya lebih akurat di sini tingkat ketelitiannya yang lebih kecil, yaitu jangka sorong. Gitu teman-teman. Jadi, jangka sorong dapat kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya lebih kecil yang tidak bisa kita ukur menggunakan sebuah penggaris. Gitu teman-teman. Bagaimana cara hasil pengukuran dari jangka sorong? Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini gimana hasil pengukuran, yaitu adalah skala utama ditambah skala nonius. Nah, skala noniusnya itu dikali 0,01 cm. Nah, ketika yang ditanyanya satuannya harus dalam cm. Nah, yang kedua di sini hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, skala noniusnya dikali 0,1 mm ketika dalam soal dia meminta dalam milimeter. Oke, berikutnya Kak Desti akan memberikan contoh soal nih teman-teman. Nah, contoh soal yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini soalnya. Nah, lihat ya, di sini dia meminta bahwa hasil pengukuran dari jangka sorong yang udah dihitung di sini. Nah, teman-teman tinggal membaca hasilnya. Gimana hasilnya? Nah, tadi dia mintanya dalam apa nih teman-teman? Lihat bacaannya, satuannya sentimeter. Nah, berarti kita punya hasil pengukuran. Kita punya hasil pengukuran adalah skala utama. Nah, ditambah sama skala nonius. Ya. Skala utama ditambah sama skala nonius. Nah, jangan lupa teman-teman, perhatikan dulu dia diminta dalam apa? Dalam sentimeter. Berarti skala noniusnya kita kali berapa teman-teman? Kalau diminta dalam sentimeter, 0,01 cm. Oke, ini untuk skala noniusnya. Nah, gimana sih teman-teman cara kita bisa membaca skala utama sama skala nonius? Nah, teman-teman perhatikan gambarnya. Gambarnya gini ya teman-teman. Ini ceritanya ada angka
0. Terus ada garis gini ya di soalnya. Nah, ada angka seperti ini di soalnya ya. Nah, dia mulai, ini kan yang bagian atas ya teman-teman. Bagian atas kita sebutnya skala apa di sini? Skala utama ya, skala utama. Nah, yang di bagian bawah ini baru kita sebut dengan skala nonius ya. Skala nonius. Nah, ingat teman-teman, kalau di skala nonius dia mulai, lihat, perhatikan nolnya. Dia mulai dari sini ya. Dia mulai dari nolnya dari sini. Nah, cara membaca skala utama atau disingkat skala utama itu adalah SU. Nah, SU-nya berapa sih? Nah, teman-teman perhatikan dulu di sini. Ingat ya, jadi kita membaca skala utama itu adalah dari sini ke sini. Jadi, sebelum angka 0 yang ada di skala nonius. Sebelum angka 0 yang ada di skala nonius. Sehingga ini, dari sini ke sini, itu kita bacanya sebagai skala utama. Nah, kira-kira berapa nih teman-teman? Kalau di sini 0, di sini 1. Cara membaca skala utamanya kita hitungnya dari sini teman-teman ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan di sini pas banget nih sebelum angka 0. Nah, berarti di sini skala utamanya adalah 0,5 cm gitu ya. Lalu berikutnya ada skala nonius atau disingkat namanya SN. Nah, gimana sih Kak cara membaca skala nonius? Nah, skala nonius itu baca yang berhimpitnya ya teman-teman. Lihat di gambar sini yang Kades diberi lingkaran. Nah, itu adalah tanda yang berhimpitnya ya. Lihat tanda yang berhimpit. Berhimpit itu artinya apa sih Kak? Berhimpit itu artinya gini. Ini skala utama, ini skala nonius. Jadi atas sama bawahnya itu segaris atau sejajar, itu namanya berhimpit. Nah, lihat teman-teman, yang berhimpitnya berapa sih di situ angkanya? Mana? Yang berhimpitnya di mana? Di angka 3. Nah, jadi skala nonius 3 dikali 0,01. Hasilnya berapa? 0,03. Tinggal dijumlah aja nih teman-teman. Maka total atau hasil aja deh ya. Hasil yaitu adalah 0,5 ditambah sama 0,03. Biar gampang, gini teman-teman, Kades dikasih di sini ya. Hasil SU sama SN. 0,5 ditambah 0,03. Teman-teman jumlah deh di sini. Berapa hasilnya? Turunin. 3, 5 tambah 0 adalah 5. 0 tambah 0, kasih komanya jangan lupa di sini 0. Berarti hasil pengukurannya adalah 0,53 cm. Bisa ya? Oke teman-teman, nah untuk menguji kemampuan teman-teman, kira-kira udah paham belum sih cara pengukuran dari sebuah jangka sorong? Teman-teman bisa lihat latihannya di sini, dicek latihannya. Nah, teman-teman skip dulu. Teman-teman pause, lalu teman-teman kerjain. Nah, kira-kira hasilnya sama nggak nih? Nah, Kak Desti akan kasih tahu hasilnya. Yaitu hasilnya di sini adalah 12,63 cm. Oke, kita masuk alat ukur yang ketiga. Nah, alat ukur yang ketiga untuk pengukuran panjang. Nah, biasanya di sini kita namanya adalah micrometer scope. Nah, gimana sih Kak gambar micrometer scope? Bisa dilihat di sini gambarnya. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya, gambarnya itu atau aslinya itu micrometer scope itu sebenarnya sangat kecil ukurannya. Nah, biasanya digunakan untuk apa sih Kak micrometer scope? Nah, biasanya micrometer scope itu kita gunakan untuk mengukur sebuah ketebalan dari suatu benda. Nah, biasanya ketebalan apa sih Kak? Ketebalan rambut, ketebalan kertas, lalu ketebalan seng. Nah, itu bisa kita ukur menggunakan alat ukur micrometer scope. Oke. Nah, berikutnya Kak Desti akan kasih tahu. Nah, micrometer scope itu ada tingkat ketelitiannya juga nih teman-teman. Nah, tingkat ketelitian dari sebuah alat ukur micrometer scope itu adalah sebesar 0,01 mm. Jadi teman-teman bisa bandingin nih kira-kira alat ukur tadi penggaris
terus ada jangka sorong, dan yang ketiga ada mikrometer skrup. Nah, kira-kira lebih teliti yang mana? Nah, tentu lebih teliti ya mikrometer skrup. Kenapa? Karena tingkat ketelitiannya lebih kecil. Sehingga benda-benda yang tidak dapat kita ukur menggunakan jangka sorong, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi gambar di sini. Nah, gambar di sini ada bagian-bagian dari sebuah mikrometer skrup. Ya, bisa dilihat. Berikutnya, nah cara pengukuran mikrometer skrup itu gimana sih Kak? Nah, cara pengukuran alat ukur mikrometer skrup juga sama nih teman-teman. Dia punya dua skala. Ada skala utama dan ada skala nonius. Nah, skala noniusnya itu biasanya yang diputar teman-teman, yang kita putar. Jadi kan bentuknya U ya gini ya. Nah, ini adalah skala utamanya. Nah, yang kita putar itu adalah skala noniusnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah berikutnya Kak Desti akan memberikan contoh soal di alat ukur mikrometer skrup. Teman-teman bisa lihat di sini contoh soalnya, ya. Contoh soal. Nah, yang pertama di sini bisa lihat di sini gambarnya. Oke. Nah, dia mintanya dalam apa, teman-teman? Dalam milimeter. Biasanya sih emang kalau mikrometer skrup itu nggak diminta dalam cm, tapi biasanya selalu dia dimintanya dalam milimeter ya teman-teman. Oke, nah gimana sih Kak cara menentukan skala utama dan skala noniusnya? Nah, lihat di sini ada gambar yang ada bentuknya gini, horizontal. Bentuknya horizontal. Nah, lihat di angka terakhir ya teman-teman. Lihat di angka terakhirnya nih yang dikasih panah. Lihat di angka terakhirnya. Nah, sebelum ketemu sama suatu garis yang berbentuknya sih vertikal. Jadi yang kita baca ya di sini yang dilingkarin ya. Lihat yang dilingkarinya berapa? Hah? Angkanya 3. Berarti bisa kita tulis jawab. Bisa kita tulis bahwa skala utamanya di sini adalah 3 milimeter. Ya. Oke, nah skala noniusnya gimana sih Kak? Nah, skala noniusnya adalah kita membacanya ada yang gambarnya seperti ini. Ya, Kak Desti gambar. Oke, Kak Desti gambarnya seperti ini. Ya, di sini ada angka yang terakhirnya, tadi di sini adalah 3. Lalu ada gambar begini ya. Oke, untuk skala noniusnya, nah teman-teman bisa lihat di sini, cari yang bentuknya sejajar ya teman-teman. Sejajar dari garis yang horizontal dengan garis yang vertikalnya di sini sejajar semuanya nih. Nah, yang dilingkarin, lihat di sini yang dilingkarin berapa skala noniusnya? 23. Nah, berarti kita punya skala noniusnya adalah 23. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk skala nonius adalah 23 dikali sama skala terkecilnya atau tingkat ketelitiannya berapa tadi? 0,01. Nah, berarti kita punya hasilnya adalah, nah, lihat di sini teman-teman, di belakang koma 0,1 itu ada 2 angka. Di sini juga ada 2 angka, maka kita punya hasilnya adalah 0,23 mm. Maka hasilnya adalah hasil. Nah, di sini adalah SU ditambah sama SN. SU-nya berapa? 3 mm. Nah, SN-nya berapa? 0,23 mm. Tinggal kita jumlah, berarti 3 tambah 0 adalah 3. Maka hasil pengukurannya adalah 3,23 mm. Gitu ya teman-teman. Hasilnya adalah 3,23 mm. Oke. Nah, berikutnya untuk teman-teman mau menguji kemampuan teman-teman, kira-kira saya udah paham belum ya Kak? Nah, bisa latihan di sini soalnya, ya. Latihan di sini soalnya. Nah, berapa hasilnya sih teman-teman dari soal ada di sini? 13,6
Nah, nanti cara penyelesaian juga Kak Desti tampilin di sini. Oke teman-teman, di video kali ini Kak Desti menjelaskannya yaitu pengukuran alat ukur panjang dulu nih teman-teman. Tadi udah belajar 3 ya, ada penggaris, ada jangka sorong, dan ada micrometer screw. Nah, next di video selanjutnya Kak Desti akan membahas ada alat ukur massa, yaitu dengan menggunakan berbagai macam neraca. Lalu ada alat ukur waktu, yaitu dengan menggunakan stopwatch. Nah, stay tune ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Oke, see you.